sukacita. Ya, amin ya. Ya, kita bersyukur hari ini teman-teman kita akan menyaksikan satu tema, yaitu Kristus bangkit. Ya, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema ini, Kristus bangkit, dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Sekarang kakak mau bertanya sama teman-teman, minggu lalu ada yang tahu tema kita apa minggu lalu? Ya, minggu lalu temanya adalah kubur kosong. Bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan ibu-ibu ya, 3 orang ibu ya pada waktu itu. Nah, sekarang Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya teman-teman. Ya, tema kita tadi adalah Kristus bangkit. Ya, teman-teman, kakak mau bertanya ya sama teman-teman semua, kira-kira orang yang sudah meninggal apakah bisa bangkit lagi? Ya, jawabannya tidak ya teman-teman ya. Ketika kita sudah meninggal berarti kita tidak akan bangkit lagi. Ya, itu menandakan kita manusia ya, wajar ya. Tapi sekarang berbeda dengan Tuhan Yesus teman-teman. Tuhan Yesus itu ketika dia mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia berdosa, tapi di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus menang melawan dosa-dosa kita yang sudah ditanggung. Nah teman-teman, kita akan bahas tema ini, Kristus bangkit, dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Kakak mempersilahkan teman-teman untuk membuka Alkitabnya. Oke, buka Alkitabnya dan kakak kasih waktu untuk teman-teman membaca firman Tuhan ini. Nah teman-teman, kita sekarang akan menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, dari Yohanes 20 ayat 29b. Gampang kan teman-teman? Gampang dihafalkan? Ya, kakak persilahkan untuk teman-teman menghafalnya. Oke. Sudah? Ya, mari kita menghafalnya bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Ya. Nah, teman-teman, pada suatu malam murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu ruangan. Mereka kunci pintunya karena mereka pada saat itu takut sama orang Yahudi. Tapi kemudian teman-teman, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus bilang gini, damai sejahtera bagi kamu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya yang pernah disalib ya, paku salib. Lalu lambungnya menandakan, saya ini loh Tuhan Yesus yang sudah bangkit gitu ya. Lalu teman-temannya mereka langsung, wah pun ini Tuhan Yesus ya, sudah bangkit ya. Mereka bersuka cita pada saat itu karena melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah melakukan apa yang pernah dikatakannya pada waktu itu teman-teman. Nah, setelah itu ternyata ada murid Tuhan Yesus yang tidak ada di situ.
yang tidak ada bersama-sama dengan mereka, teman-teman. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya, namanya adalah Thomas. Nah, Thomas ini kan gak ada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Thomas ini kan tidak melihat Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, makanya teman-temannya bilang gini, Thomas, tahu gak kamu? Tuhan kita, Tuhan Yesus udah bangkit loh. Kami sudah melihat dia gitu ya. Dia bersama-sama dengan kami. Dia menunjukkan tangannya yang bekas paku, lambungnya. Dia sudah memberitahu kita bahwa dia sudah bangkit. Mas heran, kamu ini yang benar aja. Gak mungkin dong Tuhan Yesus bangkit sebelum saya lihat sendiri. Harus saya lihat sendiri tangannya yang terpaku dan juga lambungnya. Saya harus lihat sendiri baru saya bisa percaya. Ya ampun teman-teman, pada waktu itu ya si Thomas ini gak mau percaya. Dia ragu padahal udah dikasih tahu nih sama teman-temannya. Nah, sampai suatu ketika teman-teman, Tuhan Yesus datang, hadir di tengah mereka. Di situ ada Thomas. Tuhan Yesus kan tahu bahwa Thomas ini ragu. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, Thomas, cucukkanlah tanganmu itu ke tanganku yang berlubang paku ini dan juga ke lambungku, ya. Supaya engkau percaya, itu katanya tadi ya. Supaya engkau percaya, coba kamu sendiri yang membuktikan gitu ya. Wah, benar. Benar, Tuhan Yesus sudah bangkit. Benar, Tuhan Yesus bangkit. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Nah, tadi kan murid-murid sebelumnya itu mereka melihat dan percaya. Nah, Thomas karena dia tidak melihat, belum melihat, makanya dia gak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Teman-teman, sekarang pertanyaannya, bagi teman-teman semua, percaya gak Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Percaya gak? Nah, jangan seperti Thomas, harus dia lihat sendiri baru percaya. Nah, kita sekarang teman-teman lihat gak Tuhan Yesus bangkit sekarang ini? Secara fisik kan kita gak lihat ya teman-teman ya. Kita gak lihat Tuhan Yesus itu bangkit begitu. Tapi ketika pun kita tidak melihat, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus pernah lahir di bumi ini. Itu bukan dongeng teman-teman, itu kisah nyata loh. Oh, Tuhan Yesus pernah hadir di bumi ini, lahir, lalu waktunya cuman singkat ya. Tuhan Yesus cuman berumur 33 tahun. Terus Tuhan Yesus meninggal ya, mati. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita sehingga kita selamat ya. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus walaupun kita belum melihat? Atau kita ragu, aku kan gak pernah lihat, bener gak Tuhan Yesus itu dulu bangkit? Nah, jangan teman-teman, kita harus percaya walaupun kita gak melihat secara langsung Tuhan Yesus itu matinya gimana, terus bangkit, kita gak melihat secara langsung. Tapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu pernah mati untuk kita, menebus dosa kita, dan bangkit menandakan kemenangannya, menebus, melawan dosa, melawan si iblis, sehingga kita semua menang atas dosa, diselamatkan oleh kasih karunia, bukan dengan perbuatan baik kita. Tuhan menyediakan tempat itu bukan karena kita baik, bukan karena kita ikut persekutuan, bukan karena kita nolong orang yang susah, bukan kita rajin berdoa, makanya kita menerima keselamatan teman-teman. Tapi karena hanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menebus kita dari dosa kita yang begitu banyak ya, yang gak bisa kita tebus sendiri, tapi cuma Tuhan Yesus yang bisa menebus.
hingga kita memperoleh hidup. Yesus mati supaya kita hidup ya. Yesus bangkit supaya kita juga bangkit menjadi seorang pemenang, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain dan menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit untuk kita manusia berdosa. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa terkasih, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, bahwa Tuhan Yesus pernah mati dan juga bangkit untuk menebus dosa-dosa kami yang begitu banyak, sehingga kami boleh diselamatkan, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah bangkit bagi kami, sehingga kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau bangkit, yang mau hidup dalam pimpinan Tuhan, dan kami mau percaya akan kebangkitan Tuhan. Kami tidak mau seperti Thomas yang ragu akan kebangkitan Tuhan, tapi kami mau percaya walaupun kami tidak melihat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.